Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanto Simatupang, mahasiswa LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan, PPG Bek 2 tahun 2024, akan melaksanakan PPL 1 PJBL di SMA Negeri 2 Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Baik, untuk memperlancar proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh anak kami Aldiansa. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam diri kita. Baik, selanjutnya absen. Nah, Bapak lihat banyak yang tidak datang ini. Kuadratun ada? Hilda, Fatimah, Rizky Aidil, Hadir Pak. Aldiansa, Hadir Pak. Fazri, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Yolanda, Hadir Pak. Jaki, Hadir Pak. Iksan. Hadir Pak. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk mengambil dari semangat nasionalisme kita. Mari kita sama-sama berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
SMA dengan menggunakan metode PJBL adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep Syu'abul Iman secara mendalam dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja dalam tim. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga mencakup peningkatan minat siswa terhadap materi keagamaan serta membentuk karakter yang mencerminkan nilai iman dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui proyek dapat mengeksplorasi dan mengaplikasikan nilai-nilai iman secara pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Baik, anak-anak kami sekalian, jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dari hati, lisan, dan perbuatan. Selanjutnya pengertian Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Sebelum sampai di sini, Bapak mau bertanya sama kalian semuanya. Apa yang tahu pengertian iman? Menurut bahasa apa? Ya, bagus. Satu. Yang tahu pengertian iman secara bahasa ada? Coba dulu, kan? Yang tahu? Bagaimana? Ya. Pengertian iman menurut istilah. Iya, benar. Baik, itu tadi pengertian iman menurut bahasa dan istilah. Kita pembelajaran kita pada kali ini tentang Syu'abul Iman dan cabang-cabang iman yang sudah tadi Bapak bilangkan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang yang pertama itu hati, lisan, dan perbuatan. Nanti ini menjadi praktek kita nanti. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman adalah konsep dalam Islam yang merujuk kepada berbagai aspek iman yang dapat diamalkan
oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Syu'abul iman terdiri dari banyak cabang yang mencakup berbagai tindakan dan keyakinan yang bisa memperkuat dan memperdalam iman seseorang. Beberapa contoh iman ini meliputi perbuatan kebaikan, berkata jujur, menjaga amanah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan mengamalkan cabang-cabang iman ini, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas keimanannya dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu ya, jadi syu'abul iman itu, cabang-cabang iman itu, itulah pengertiannya. Nah, jadi nanti kalau ditanya, misalnya inilah pengertian syu'abul iman, cabang-cabang iman itu. Oke, lanjut. Pengertian iman adalah kepercayaan yang kuat dan mendalam kepada Allah serta segala ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Iman mencakup keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dalam Islam, iman merupakan salah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Iman juga menjadi landasan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, mendorong seseorang untuk selalu berbuat dan menjauhi larangannya dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa seseorang akan merasa kehilangan arah dan tujuannya dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya itu pengertian iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah, yu'minu, imanan, yang berarti percaya atau yakin. Dalam konteks agama Islam, iman merujuk pada keyakinan yang teguh terhadap Allah, nabi-nabinya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir baik dan maupun buruk. Iman merupakan salah satu dari rukun iman yang menjadi dasar dari kepercayaan seorang muslim. Tanpa iman, praktek keagamaan lainnya menjadi hampa, karena iman adalah inti kepercayaan yang mengarahkan setiap tindakan dan niat seorang muslim. Dengan iman yang kuat, seorang muslim diharapkan dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, berbuat kepada sesama dan selalu mengingatkan Allah dalam setiap langkahnya. Yaitu pengertian iman menurut bahasa Arab, ya. Jadi kalau ditanya nanti, inilah pengertian iman menurut bahasa dari bahasa Arab. Amanu, yu'minu, dan imanan, artinya percaya yakin. Ini lanjut. Ya, ini macam-macam iman. Ini mau kita jadikan sebagai proyek yang mau kita selesaikan nanti. Yang pertama itu diyakini dengan hati. Lihat ada berapa cabang imannya itu? Ada 40. Oke, ada 40 syu'abul imannya. Selanjutnya yang kedua diucapkan dengan lisan. Ada berapa cabang imannya? Ada 7. Selanjutnya dibuktikan dengan perbuatan ada berapa? 30. Ya, 30. Ini nanti menjadi sumber proyek kita nanti. Ya, ini ada gambar yang saya tampilkan. Gambar ini tentang bagian dari syu'abul iman tadi. Coba dulu, gambar yang pertama dulu sampai kita jawab. Ya. Tentang apa itu? Nomor yang pertama itu adalah seseorang yang memberikan sebagian dari rezekinya kepada seorang pengemis. Itu adalah sebuah mengamalkan dengan perbuatan. Ya, masuk ke perbuatan. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya gambar yang kedua. Yang bisa jawab gambar yang kedua. Itu sedang ngapain? Yang bisa jawab gambar yang kedua? Yolanda? Gambar kedua tentang orang yang sedang bersyukur dan bersabar. Itu mengamalkan dengan hati. Masuk ke hati ya. Oke, tangan. Selanjutnya gambar yang ketiga. Yang bisa jawab. Nah, Fatimah, gambar yang ketiga. Orang yang jujur dan tidak mau menerima Islam dan malaikat. Lari masuk mana ini? Cabang yang mana ini? Dengan hati. Iya, itu ya. Masuk ke hati. Tepuk tangan.
silakan. Itu adalah seorang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk kalimat doa diucapkan dengan lisan. Iya. Benar, benar ya. Sudah kita berdoa. Selanjutnya gambar lagi. Ya, ada yang bisa itu gambar nomor 5 ya. Seseorang yang dikasih yang benar menjadi pemimpin di Ya, masuk ke ya, masuk ke dalam mulia hadiah kelas. Yang ke-6. Coba yang ke-6 ke-7. Itu juga. Itu gambar tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Anak itu tersebut menjalani kedua orang tuanya. Itu Masuk ke mana itu? perbuatan, Pak. Iya, betul ya. Yang terakhir, yang ke-8, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Adri? Gambar 8 anak-anak yang sedang mengaji membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi masuk dengan bisa. Iya, benar ya. Itu luar biasa. Itu tadi gambar dari 1 sampai 8 semuanya benar yang kalian jawab itu. Ini adalah bagian gambar-gambar bagian dari Syu'abul Iman, dari cabang-cabang iman. Kegiatan kita sehari-hari ini seperti ini. Jadi totalnya semua itu kalau digabungkan berjumlah 77. Menurut Imam Baihaqi mengatakan jumlah cabang iman itu atau suatu iman itu ada 77 total semuanya, digabungkan semuanya. Dari hati ada berapa? 30. Lisan ada 7. Perbuatan ada 40. Jadi totalnya 77 semuanya. Jadi kalau kami mengatakan kalau satu saja ketinggalan kita perlu sempurna iman seseorang. Di antaranya seperti ada misalnya kayu atau batu di jalan, kau pindahkan sepinggir, itu adalah suatu dari cabang iman. Bagian dari suatu cabang iman itu. Memindahkan suatu barang yang menurut kita itu dapat mencelakai orang lain, kita pindahkan. Itu masuk dari suatu iman tadi. Ya, masuk dari suatu iman tadi. Maka dari itu kalau kurang satu di dalam tulisan kita saja itu maka belum sempurnalah iman kita. Kita dapat hadisnya. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kerja kelompok. Kita bagi Syu'abul Iman tadi menjadi 3 bagian. Bagi menjadi 3 bagian yang hati, lisan dan perbuatan. Jadi Bapak kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3. Berarti hati, lisan, perbuatan. Oke ya, itu apanya? Nanti saya kasih di kertas karbon atau kertas manila. Nanti nanti kelompok 1, surat kelompok 1. Saya kan di situ nanti setiap cabang-cabang iman tersebut. Tempel nanti di situ. Nanti saya kasih bahannya. Dan buat nanti di situ ya. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ini saya kasih kertasnya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini saya kasih kertasnya. Dan kelompok. Jadi yang tadi itu yang setiap cabang iman tadi tempel di situ. Oke, tempel di situ ya. Tempel di situ.
Terus ya, oke, sudah, lanjutkan. Dari situ nanti, yang ada juga saya kasih LKPD-nya. Ada LKPD-nya juga dikerjakan lagi. Setiap kelompok ada LKPD-nya. Dari situ ambil dua saja. Ambil dua saja yang dijadikan bahan diskusi kita. Dari yang kalian kerjakan ambil dua saja di situ. Sudah, oke, bisa seperti. Waktunya 3 menit lagi ya.
Oke, sudah siap semuanya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama kelompok 1. Lanjut ke kelompok 1. Ambil dari situ 2 topik yang jadikan presentasi tadi kan sudah kan? Siapkan. Oke, kita di bawah itunya. Ya, teman. Oke, Pak. Mulai, Pak. Oke. Silakan. Seperti biasa. Selamat pagi teman-teman. Kami akan presentasikan hasil kerja kami tentang Saubul Iman, cabang-cabang tentang hati. Ada 30 cabang-cabang. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kedua itu cabang iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3 cabang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kami akan mengambil yaitu pertama sabar. Sabar adalah sikap mental yang sangat penting dalam kehidupan. Ini adalah kemampuan untuk menahan diri, tetap tenang dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, cobaan atau bahkan kesenangan yang berlebihan. 1. Menjaga kesehatan mental. Sabar membantu mengurangi stres dan kecemasan. Kedua yaitu memperkuat hubungan. Sikap sabar membuat kita lebih toleransi terhadap orang lain. Ketiga yaitu dengan sabar kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Keempat yaitu dalam banyak agama sabar adalah salah satu sifat yang sangat terpuji. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian dan terima kasih. Bagaimana? Sudah ngerti ya? Dengan sabar. Oke, lanjut. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Kita mulai. Ini kelompok 2 ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membawakan 2 topik. Yang pertama, doa. Doa adalah ungkapan hati kepada Tuhan dan bentuk komunikasi pribadi yang dapat kita lakukan agar kita mencurahkan segala harapan atas syukur, permintaan dan permohonan. Mengapa manusia yang beriman harus berdoa? 1. Agar mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Mencari ketenangan. 3. Menguatkan iman. 4. Mengharapkan pertolongan. 5. Menyadari keterbatasan. Cara berdoa yang baik itu yang pertama 1. Ikhlas. 2. Khusyuk. 3. Adab. 4. Berdoa dalam bahasa yang baik dan sopan. Dan 5. Berdoa secara diri. Contoh doanya dalam sehari-hari seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Allah. Yang kedua, doa memohon ampunan seperti Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dan yang ketiga, doa memohon rezeki seperti Ya Allah berikanlah kami rezeki yang maha berkah. Sekian, terima kasih. Dan ada mau ditanya lepas? Sekian, lanjut kelompok 3. Silakan. Ini keadaannya.
dijelaskan satu dari sini oleh Adil, yaitu menutup aurat. Kewajiban bagi setiap muslim menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan pandangan orang lain yang bukan mahramnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri, menghindari fitnah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan aurat itu: perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, laki-laki dari pusat hingga lutut. Dan yang menutup aurat, kewajiban menutup aurat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menutup aurat antara lain Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini menceritakan para wanita untuk menutup auratnya dengan jilbab. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini menjelaskan tentang cara berpakaian dari wanita muslimah. Sekian dari Al-Quran. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Semuanya. Itu tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan semua hasil karyanya pada pagi ini. Semoga yang kalian lakukan ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena ini adalah bagian dari iman, cabang-cabang iman. Jadi kalau kurang satu, maka tidak sempurna iman seseorang. Ya, selanjutnya kita refleksi sebagai kesimpulan dari materi kita pada pagi ini tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, infak, dan lain-lainnya. Semua itu adalah bagian dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari iman. Maka dari itu marilah kita jalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada refleksi penggunaan metode project Pasif Yakin dalam mempelajari Syu'abul Iman memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami dan mengaplikasikan konsep keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Proyek yang dirancang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bagian-bagian iman secara mendalam, seperti iman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya melalui kolaborasi dan diskusi kelompok. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hasil akhir dari proyek ini tidak hanya memberikan pengetahuan yang lebih luas, tetapi juga membangun karakter dan memperkuat iman mereka. Metode ini mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan bermanfaat. Itu ya refleksi kita pada pagi ini. Untuk selanjutnya minggu depan kita sambung dengan pelajaran yang baru. Nah, pelajaran ini sudah selesai tentang Syu'abul Iman. Kita lanjut ke pelajaran yang baru minggu depannya. Untuk kesimpulannya, mari sama-sama kita jadikan Syu'abul Iman ini sebagai fondasi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, mungkin saya yang bisa sampaikan untuk pagi ini karena waktu kita sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.